Oke, kembali lagi di YouTube SMA 7 Balikpapan di segmen Nongkrong Bareng Alumni. Kali ini hostnya saya Lauren Mustika dan teman saya. Saya Cahaya Melinda. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang super duper spesial. Siapa ya? Kamu tahu nggak siapa? Waduh, kamu nggak tahu? Nggak tahu aku. Kakak Siapa? ini terkenal loh. Iya kah? Bahkan sering muncul loh di berbagai sosial media. Masa kamu nggak tahu? Nggak tahu. Kayaknya kakaknya kenalan aja dulu ya. Ya, boleh. Oke. Wah, Yom, rajin betul. Iya, Pin. Demi anak istri. Tapi aku salut sama kamu, Yom. Maksud aku gini, jangan tersinggung ya. Kamu kan, mohon maaf nih, kerjanya serabutan, terus nyangkul, kadang ke sawah apa segala macam. Tapi aku lihat rumah tanggamu baik-baik aja, harmonis. Pin, banyak di luar sana yang suaminya kerjanya bagus. Kerja di perusahaan besar, gajinya besar, tapi hidupnya nggak bahagia. Karena suaminya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Sampai-sampai kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi. Ya, minimal dapur basap lah. Ya udah, Yom, aku pulang dulu ya. Yom, alhamdulillah dapurku basap. Hah, itu kebakaran! Kebakaran. Kenapa sih? Kan yang penting basap. Oke, Langsung Bu. kenalan? Ya. Oke. Nama saya Elvin Kurniawan, itu nama asli. Kalau nama sosial media mungkin orang-orang taunya Elvin Terbayang di IG, TikTok, Elvin Terbayang. Tapi kalau untuk YouTube aku pakai nama asli. Aku alumni SMA 7 2008. 2008. 2008 apa 2009 ya? Pokoknya sekitar segitulah. Alumni SMA 7. Dan sampai sini aku kaget ngelihat SMA 7 bisa sehebat ini, punya studio podcast yang sangat luar biasa. Terus tadi pas masuk, dulu aku waktu naik kelas 2, naik kelas 1 itu masih pembangunan di depan. Naik kelas 1, naik kelas 2 masih pembangunan di depan. Terus kelasku tuh yang di atas. Pas masuk sini, ya gokil, keren banget SMA 7. Udah gede banget sekarang ya. Iya, nyesal aku lulus. Bisa kah aku sekolah lagi, gitu kan? Diulang. Tapi tadi pas sampai di depan udah ketemu sama Pak, siapa lagi namanya itu, Pak, bukan Pak Yudo sih, Pak siapa itu ya tadi ya, lupa lagi Pak aku. Tamuji. Mungkin. Pak Mur. Pokoknya Pokoknya bapak lah. ya itu Bapak. guru saya dulu itu. Dia guru sejarah, guru geografi. Oh, Pak Pak Suyanto. Amir. Lain. Terus. Kita banyak sudah berubah. Kita jadi bahas guru-guru ini ya. Iya. Kakak dulu sekolahnya gimana sih di sini tuh? Kayak apakah dulu nakal atau gimana? Aku dulu sekolah nakal, serius. Tapi nakalku gini ya. Dalam artian memang ada teman-temanku beberapa, kita nggak bisa dipungkiri lah. Ada yang bolos sampai di kantin, ada yang ini yang mohon maaf nih, ada yang sempat narkoba, ada yang sempat minum-minuman dulu. Aku nakal cuman dalam artian nakal itu kalau belum jam istirahat aku udah ke kantin. Aku nggak bisa nahan lapar soalnya orangnya. Kalau lagi belajar kan nggak tahu ya, sekarang dulu istirahatnya jam 10.15. Iya, sama. Sama ya. Nah, itu kita mata pelajaran pertama kalau sudah gurunya bilang gini, anak-anak, ibu tinggal dulu ya, kerjakan aja halaman ini. Aku tinggal ke kantin. Serius, makan. Kantinnya dulu Bu Yuda. Di sebelah sini dulu, rumahnya yang pas depan sekolah itu. Itu aku sering ke kantin situ, makan apa segala macam. Nanti udah jam 9 baru balik ke kelas, baru kalang kabut ngerjain. Aku orangnya udah bisa nahan lapar. Terus ya wajar namanya dulu anak sekolah kelahi gitu kan, kelahi. Nah dikasih contekan kelahi di depan. Dulu gitu, nakal gitu. Kalau misalnya sama nih, aku benci banget kalau nggak tahu pelajarannya sama sekali, pengen ujian gitu kan, nyontek. Aku tukang nyontek orangnya. Serius, aku nakal banget. Nyontek lagi ngerjain apa namanya? Soal gitu kan. Yang lain udah hampir selesai semua nih. Aku masih banyak. Terus aku mau nyontek sama yang di bangku seberang, kan dulu kan bangkunya satu-satu kan ujian kan. Seberang dia nggak mau ngasih contekan, tiba-tiba dia ngumpul, aku ngumpul di luar, saya pukul. Dulu aku gitu nakal banget tuh, serius. Makanya kalau ngingat-ngingat ke dulu ya, apa ya, Penyesalan udah. dibilang penyesalan ada, cuman ya jadikan pengalaman lah. Tapi aku biarpun gini-gini, aku sempat jadi ketua
PMR SMA 7 Wah, tahun 2007 2008 aku ketua PMR SMA 7. Itu PMR SMA 7 juara satu waktu aku jadi ketuanya. Wih, keren. Aku ingat banget itu kita lomba di SMA Negeri 1 Balikpapan. Itu ada beberapa seluruh sekolah peserta dan SMA 7 juara satu. Pada saat itu aku masih jadi ketua PMR. Makanya waktu tahun 2013-14 aku masih sering kesini dulu ngurusin ini PMR. Cuman setelah diambil alih sama PMI kalau nggak salah, sekarang diambil alih udah aku lepas, udah nggak pernah lagi. Dulu alumninya itu tadi yang dia bilang almarhum Yadi itu sama-sama Gandhi apa segala macam, Herli itu sangkatan sama saya semua di PMR SMA 7. Dan saking nakalnya dulu aku ya sampai apa ya? Disayang sama wali kelas. Nggak tahu Bu Murti masih di sini nggak? Masih Bu Murti. Ingat betul aku kelas 2 Bu Murti. Wali kelasku. Kelas 3 aku tuh bukan Bu Murti. Tiba-tiba Bu Murti pengen aku jadi wali kelasnya dia lagi. Karena di kelas itu yang paling nyaring suaranya, paling nakal itu aku. Bu Murti mau orang yang kayak aku, dalam artian gini. Aku dulu saking nakalnya, saking ributnya di kelas apa segala macam, ya ujungan lah istilahnya kalau orang Kalimantan tuh bilang. Bu Murti sampai nyuruh aku jadi pemimpin upacara. Jadi setiap kelas kita terpilih jadi petugas upacara, aku selalu jadi pemimpin. Makanya Bu Murti itu selalu manggil aku kelas 3 itu, aku ditarik sama Bu Murti jadi wali muridnya dia, biar ada yang jadi pemimpin upacara. Karena yang lain nakal-nakal, cuman ini nggak ada yang berani. Mungkin entah mental atau gimana kan. Dulu aku jadi pemimpin upacara ketawa-ketawa. Serius. Yang pas posisi ngadap ke petugas apa? Peserta upacara kan, aku gini-gini. Gitu-gitu. Nanti pas udah ngadep ke podium yang ada guru-guru baru serius. Gitu. Jadi nakal tapi bermanfaat. ya, tapi dulu apa namanya? Petugas upacara yang lain-lain dulu pada ketawa-ketawa gitu. Karena dulu aku jadi petugas nggak pernah serius. Keseriusnya pas ngadep guru gini. Ya. Nanti pas sudah ngadep peserta upacara gitu-gitu ketawa-ketawa lagi. Kadang aku gitu-gitu. Sama teman kan. Iya, sama teman-teman semua. Iya. Kalau alumni yang lain pasti tahu aku dulu kayak apa sekolah. Gitu. Terkenal berarti sampai sekarang. Terkenal nakalnya. Alhamdulillah. Tapi kalau sekarang kesibukannya ngapain aja, Kak? Aku dibilang seniman masih, karena musisi, dalam artian aku main di kafe-kafe, acara wedding, main di kafe-kafe yang di apa sih, kafe-kafe malam yang di kota-kota gitu. Band ya? Band Apa nama bandnya? Playwood. Playwood. Ya, banyak sih kalau di Balikpapan itu ya. Kalau untuk band reguler itu biasanya tergantung aja. Misalnya, Vin, kamu malam ini bisa main di sini enggak sama band ini? Udah main gitu. Kalau band tetapku ya Playwood itu. Nanti kita promosikan kali ya, Playwood. Boleh. Oke. Kalau kakak itu kan ngeband ya, ngeband terus bikin YouTube gitu-gitu. Itu bisa bagi waktu? Susah. Cuman aku berusaha itu semua nggak boleh apa ya. Aku berusaha itu bukan beban. Dalam artian aku nikmatin aja. Nggak menghalang. Nggak, ya jangan sampai tuh ngeband juga, buat konten juga kayak apa ya caranya nih ya. Aku nggak mau, semua aku nikmatin. Kalau lagi pusing stres ya udah pulang ke rumah, peluk anak udah hilang dah. Pas ya. Ya udah aku namanya kerjaan ya. Intinya gitu sih. Setiap pekerjaan kalau kita ngerasa berat udah nggak, lepas aja gitu. Tapi kalau kita nikmatin semua, nggak ada beban apa segala macam, semua juga terasa jalan aja gitu. Makanya aku bisa sambil ngonten, bisa sambil ngeband gitu. Tapi kakak mulai di Konten kayak pertama itu dari kapan? Konten aku justru buat konten itu awal-awal COVID. Awal-awal COVID. Jadi dulu aku kerja gitu. Kerja ngeband. Nggak, kerja perusahaan. Itu apa namanya awal-awal COVID-19 dulu itu kan kita sempat dirumahkan semua karyawan kan. Nah, aku sebenarnya buat konten itu sebenarnya buat hibur diriku sendiri. Buat hibur diri sendiri, karena waktu itu waktu awal-awal COVID kerja dirumahkan. Jadwal ngebandku semua di cancel karena nggak boleh ada event sama sekali kan. Aku stres. Buat kayak apa ini aku ngehidupin anak istri ini, stres. Aku berusaha menjadi
biar aja lah orang bilang aku apa, berusaha menghibur diriku sendiri buat konten dalam rumah aku dulu. Ternyata aku upload di IG itu followerku masih 600 atau 800. Buat konten ternyata yang komen banyak, yang komen buat lagi gini-gini, buat lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi, sampai sekarang keterusan. Akhirnya aku berusaha memperluas circleku, kenalan sama anak konten kreator Balikpapan. Dulu aku kesana kesini, kalau nggak pernah dalam artian bang aku mau buat konten, aku yang datangin mereka. Gitu dulu, sampai mau dia dimanapun, sampai di Samarinda pun aku belajar gitu, karena kok aku ngerasa wah aku nyaman nih di bidang ini, aku belajar sama orang hebat. Makanya aku ketemu Irfan Gopur, banyak ini konten-konten kreator di Balikpapan, ada band Pajri Kecap. Itu orang-orang ibaratnya orang-orang yang Udah gede. ya aku datangin, aku buat yuk, aku pengen ini nih, pengen ini. Alhamdulillah mereka dulu support aku gitu sampai sekarang. Ngalir aja sih kalau konten itu, apa ya, nggak bisa. Aku kalau nggak ada ide buntu udah nggak buat, Nggak dipaksain. nggak aku paksa gitu. Kalau kalau ada baru buat, kalau ada brand apa segala macam baru buat gitu. Jadi bagaimana bisa followersnya kakak tuh makin hari makin naik gitu Kalau di mana nih, Instagram, TikTok, di YouTube? di Semua sosial- medsos kayaknya tetap. Kalau di YouTube itu karena momen dulu kan masih ingat momen lato-lato, Oh, yang lagi musim lato-lato. Nah itu aku buat konten lato-lato sama anak kecil. nah, Itu baru seminggu upload udah 30 juta viewer. 30 juta viewer itu. Terus aku buat lagi lato-lato yang main lato-lato sampai ke mana, Handil itu. Sampai ke Handil tuh, saking liatnya sampai ke Handil, viewernya 26 juta. Ini sekarang nggak tahu, kemana aku sempat ngeliat, nggak tahu berapa juta semua. Habis itu aku buat lagi sama ini tuh baru dong ngalir. Subscribernya langsung das gitu. Karena memang orang-orang pernah lihat aku sebelumnya di TikTok sama IG mungkin kan. Wah ini yang di TikTok sama di IG nih. Pas buka YouTube mungkin dia subscribe gitu. Kalau di TikTok itu videoku yang pecah sama yang pertama itu lato-lato. Yang kedua itu banyak sih, kalau di TikTok banyak yang juta-jutaan. Yang ini apa? Yang aku sempat buat konten relate yang ketika bapak-bapak mandi. Mungkin kan kalian pernah lihat ketika bawa itu kan rame banget itu di sosial media itu. Itu. Kalau buat konten itu yang susah sebenarnya buat konten relate sih. Susah. Cari idenya yang susah. Tapi kita mau nanya nih Kak, kan konten kreator tuh banyak ya untungnya ya. Terus apa sih kayak hal apa yang harus dipunyai seorang konten kreator gitu loh biar dilihat sama orang-orang? Karakter. Kita harus punya karakter. Jujur aku sampai sekarang pun belum tahu karakterku seperti apa, karena aku buat konten itu masih random. Kadang buat sama istri, terus kadang orang-orang sebenarnya kalau tahu aku dulu sering buat konten marah-marah. kenapa Gitu. tuh? Konten maksudnya karakterku ini seorang yang suka marah-marah. So, pokoknya marah-marah lah pokoknya. Di situ dulu orang taunya. Cuma karena kesini aku sempat buat konten beda, ngikut alir aja sih. Ya apa ya? Kita harus punya karakter memang sih sebenarnya. Kalau aku sih mungkin karena orang lihat aku sudah karakterku seperti ini, orang ingat aja gitu. Jadi konten kreator itu dapat dapat apa hasilnya kak? Dapat apa ini dulu? Dapat Mungkin perhatian. penghasilannya atau kayak pengalamannya gitu. Kalau aku sih dulu ya ini, kita buat konten sebenarnya nggak boleh kita berpikir tuh duitnya dulu, cuannya dulu. Kita kalau berpikir itu kita bakal stop di tengah jalan. Dulu aku buat konten itu apa ya, niatku itu menghibur diriku sendiri yang aku bilang tadi. Terus kalau orang lain terhibur udah aku terima kasih gitu loh. Mau banyak yang nonton, sedikit yang nonton, komen aku nggak masalah gitu loh. Kalau aku mau buat konten ini, kalau buat konten pasti dapat duit ini, pasti banyak ini. Kalau nggak ada yang nonton, kalau nggak ada yang apa, nggak ada ininya, stop buat kontennya kan. Aku sih buat konten sebenarnya tujuan utama itu ngibur orang. Udah orang mau terhibur alhamdulillah, ya nggak terhibur nggak masalah. Cuma namanya sosial media kan kita harus tahan mental ya, karena sosial media itu kan pro kontra gitu loh. Kayak aku kan berapa hari kemarin buat konten judi togel gitu kan, tentang togel-togel,
Rame di TikTok, rame di YouTube, rame. Cuman memang komen-komennya ada yang pro kontra gitu. Bengel nih. Kalau kita sudah niatin itu semua apa segala macam, kita nikmatin, kita ikhlaskan pekerjaan kita, insya Allah duitnya mungkin adalah Ngalir aja. ngalir aja. Makanya kita, namanya kita kayak gitu kan, kita kerja, kita harus ikhlas aja dulu. Mau dapatnya berapa, nggak masalah. Aku awal-awal buat konten itu malah sama sekali nggak punya modal HP, Samsung doang dulu. Samsung HP Android itu yang kalau video modal itu doang. Cuman aku berusaha kayak apa caranya buat ini. Alhamdulillah net merubah sedikit ke yang ini Tapi kakak kerjanya sendiri kah atau tim? tim. Tim ya. Berapa orang itu? Kalau timku banyak. Kalau support sih sebenarnya kita sesama konten kreator tim. Kita sesama konten kreator tuh tim, kita saling support semua. Cuman memang aku untuk di timku sendiri ada 2 orang aja. Itu biasa yang pegang kamera sama lawan main. Gitu. Kalau ide konten kakak tuh dari mana, kan banyak banget variasinya kan? Yang buat sama istri apa segala itu. Kalau ide itu apa ya? Kita lebih sering ini sih kalau aku. Banyak kan kita sekarang buat konten itu kayak ngikutin konten orang nih. Tapi kita jangan sampai ngejeplak Banget. banget gitu ya. Kalau istilah kita itu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Gitu. Jadi nggak masalah kita, aku mau buat konten tapi harus dimodifikasi gitu. Memang yang itu yang aku bilang tadi, kalau mau buat konten itu yang sebenarnya yang susah itu konten-konten relate. Aku baru dapat konten relate baru satu yang ketika bapak-bapak mandi tuh. Ternyata aku ini bapakku juga kayak gini. Ternyata ini relate ternyata gitu loh. Padahal itu aku buat itu karena aku lihat keseringan di keluarga aku. Ternyata pas aku buat ternyata yang lain juga sama gitu. Susah tapi banyak gitu. Susah banget. Sebenarnya buat konten itu yang susah sebenarnya nyari idenya. Kalau sudah dapat idenya, buatnya itu gampang, editnya pun sebentar. Kita di Balikpapan ini, anak-anak konten kreator Balikpapan, itu kita buat konten jam 4, jam 5, jam 7 upload. Asal ada dapat idenya. Jadi kalau kita tuh ngumpul nih, circle kita kan rame-rame, bikin semua, gimana? Kamu ada dapat ide? Belum ada. Aku ada sih tapi kayak gini. Ayo kita support. Bikin kayak gini aja endingnya. Bikin kayak gini aja. Buat, udah. Nanti setelah dia buat, dia nggak boleh ngedit dulu. Dia harus bantu kita yang lain dulu. Nanti sudah jam 6 selesai semua syuting, baru ngedit jam 7 langsung upload. Uploadnya langsung barengan semua. Gitu. Tapi ini kan kalau misalnya kakak kan kayak emang udah ada koneksi gitu kan dulunya yang awal-awal itu, ya kan? Ada dari sini. Tapi kalau misalnya kita yang SMA terus kayak mau buat konten gitu, tips and triknya ada nggak sih? Kayak kita harus apa? Jadi gini, dulu SMA 7 itu pernah lomba komedi. Aku ikut. Aduh, aku lupa lagi guru bahasa Indonesia itu namanya siapa ya? Bu Latifah masih ada enggak? Enggak deh kayaknya. Bu Latifah, guru bahasa Inggris. Enggak. Nah itu. Jadi di SMA 7 itu dulu ngadain lomba namanya parodi. Lombanya di podium itu, yang di tengah-tengah itu, yang nonton itu di lapangan sama di pinggir-pinggir. Itu aku masih kelas 2. Musuh-musuh ini kakak kelas semua kelas 3. Yang nonton itu kelas 3 semua. Cuman aku berusaha, aku masa bodoh mau siapa, aku bilang. Aku buat tim 5 orang, kita buat ide cerita, buatnya kayak OVJ gitu. Kayak OVJ, jadi bukan berupa video konten, enggak. OVJ kita main situ, ngelawaknya ditonton orang-orang banyak. Aku itu ingat banget jadi pendekar apa gitu. Buat di situ. Nah, aku dulu suka, sebelumnya itu aku suka ngelakuin hal-hal itu sama teman-temanku. Jadi ikut lomba. Ingat banget aku juara berapa, tapi aku lupa udah. Nah, pas lomba itu alhamdulillah orang-orang yang lain tuh pada kehibur semua sama kita, termasuk ada guru-guru ketawa-ketawa. Aku tuh membangun impersonate itu seperti itu. Aku ini orang yang udah tahu malu, serius. Aku ini orang yang udah tahu malu. Maksudnya gini loh, udah tahu malu dalam artian gini. Aku kalau sama teman-temanku yang lain itu, sama anak-anak kelasku gitu kan, kalau buat buat parodi itu, ya udah kita totalitas. Gitu. Dulu nggak ada ya school parodi apa segala macam, nggak ada di sini. Cuman kita coba ikut lomba,
juara gitu. Dulu aku ingat banget aku itu lomba di podium ini kelas 2 aku masih. Ya kalau kalian pengen buat, sebenarnya ini sih niat sama apa sih namanya, optimis aja gitu. Mau ada yang nonton, nggak ada yang nonton, buat aja terus Buat gitu. diri sendiri Buat aja. diri sendiri aja. Jadi kalau kita sudah tua, sudah besar, anak-anak kita nonton ini, bapak dulu pernah kayak gini. Karena kan jejak digital pasti akan ada terus kan, sampai kapanpun gitu loh. Kalau kita udah tua kan pasti ada kenang-kenang, oh dulu aku kayak gini, gitu. Ya, itu sih aku mikirnya ke situ. Kalau mau buat konten kreator itu bisa pakai alat apa aja, kayak misalnya apa pakai HP atau kamera. Kalau buat konten tuh yang aku bilang tadi, aku tuh awal buat tuh pakai Android masih. Yang penting tuh niatnya aja dulu yang soalnya ngumpulin niatnya itu yang susah. Sama ya aku nggak bisa nih, banyak kan orang mau buat konten kan, kita buat konten ya kayak ini, aduh aku nggak bisa nih, aku nggak bisa. Mentalnya ya. Iya, mentalnya udah tuh. Pede. Niat aku dulu pakai HP, pakai Android masih, pokoknya Android lah. Habis itu teman-temanku bilang, Ben kamu udah ini, video-videomu itu ibaratnya udah, kamu harus rubah alatmu. Aku coba pakai HP dulu, aku sempat pakai kamera, karena aku pakai kamera ngeditnya lewat HP jadinya juga kurang pecah kan, makanya aku lebih baik beli iPhone sekalian, editnya pakai HP juga hasilnya lumayan. Kalau aku buat film aku pakai kamera, kalau buat brand-brand besar pakai kamera, tapi kalau untuk konten sehari-hari pakai HP doang. Berarti emang prosesnya harus pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan, nggak bisa Nggak ini boleh sih. langsung kayak Aku tuh pernah loh dicari orang, dihujat, mau dipukul pernah, gara-gara konten. pernah Kak. Pernah. Gimana cara Kakak menghadapi hujat-hujatan gitu? Dulu aku kulawanin kalau orang bego kamu ini konten, ngapain kamu baper gitu loh. Cuman memang ada yang nggak suka karena idolanya mungkin. Ingat banget aku kan dulu nggak tahu kan apa sih boyband Korea BTS ya. Nah itu kan aku nggak tahu kalau ada dulu salah satu acara personel BTS tuh kena kipas nangis, ada pokoknya. Oh iya. Ada, oh itu rame itu dulu. Nah aku buat parodinya itu, buat pakai, kebetulan ada dapat kipas itu, udah sakit kok nangis ya gitu. Itu doang, aku rame itu komen. Maksudnya apa gini? Awal aku buat tuh yang komen masih pro. Setelah 2 hari 3 hari mungkin banyak yang nge-share ke grup-grupnya mereka kan, tiba-tiba hujatan semua. Hujatan tuh akunku sempat hampir hilang, sempat kena peringatan akun. Langsung ku arsipkan videonya. Karena kalau semakin banyak yang report, IG ku juga terancam, takut. Karena itu apa ya, kita nggak munafik lah, itu mata pencarian kita ada di situ. Kalau itu udah hilang, aduh pusing juga. Jadi Kakak gitu nggak pernah klarifikasi gitu kalau misalnya itu tuh cuma Kalau udah doang. keterlaluan akunnya yang salah apa segala macam, aku klarifikasi. Tapi kalau menurut aku ini nggak ada hal-hal yang menurutku apa-apa, ngapain aku harus klarifikasi. Tapi kalau menurutku itu salah, iya aku ternyata salah ini. Kalau aku pasti, ini kok videoku kayak gini-gini ya, aku ngomong sama teman-temanku kan, coba kita cross check dulu. Oh iya Pin, kamu salah, seharusnya kamu jangan kayak gini-gini. Udah aku klarifikasi, aku minta maaf. Aku buat video ini, klarifikasi. Cuma namanya orang-orang kan beda-beda. Kalau sekarang gitu masih ada yang komen-komen yang buruk gitu. Di luar Ada, video tadi. paling komen soal fisik, gendut lah, apalah gitu-gitu. Cuman aku menganggap gendut gini jadi hal yang, Menghasilkan duit. iya. Kalau aku kurus ganteng gak lucu, iya kan? Bener-bener. Kalau aku kurus ganteng malah banyak cewek aku. Kalau kayak gini aku ngerasa ya udah, orang-orang suka karena tampilanku seperti ini, gendut tapi banyak tingkah, banyak goyang. Makanya nama IG aku itu Elvin Terbayang, sebenarnya itu singkatan aja. Elvin Terbayang itu terlalu banyak goyang gitu. Kalau aku apa ya, mungkin jadi nggak lucu gitu loh, karena aku seperti ini. Makanya orang-orang seperti contoh konten terakhirku itu yang aku sama istriku buat, yang aku mau buat yang ternyata iya. kehalang perut itu kan. Jadi itu kan aku manfaatin bodiku, sebenarnya manfaatin kondisiku yang kayak gini. Nggak bisa, kata istriku, aduh nggak bisa kehalang perut gitu. Iya. Kalau hal yang paling berkesan tuh apa Kak? Selama jadi konten kreator.
Banyak sih. Ya, berkesan dalam hal apa dulu ini? Yang kayak paling diingat, yang kayak paling bikin happy gitu. Kenangan, Heeh. bakal jadi kenangan gitu nanti. Apa ya? Yang paling terkenang deh, yang kayak ini nggak bisa diulang lagi gitu. Banyak ini malah. Yang pertama aku alhamdulillah, bukannya aku mau sombong atau apa ya. Orang-orang jadi pada tahu aku gitu kan. Kemana-mana. Oh ini masuk Elpin ini gitu. Terus aku pernah baru ini sebentar nih lagi. Makanya aku kalau nanti paling mau shoot juga. Itu aku collab sama salah satu stand up comedy. Dia apa namanya? Presenternya Suca GJLS, Bang Ipsi namanya. Bang Ipsi. Dia tadi nelpon aku barusan. Bang Ipsi dia bilang, "Pin aku mau collab sama kamu." Gitu. Terus ada banyak sih aku bisa jadi kenal konten-konten kreator besar kayak Gopur. Terus kalau di luar-luar kota itu ada Bagas, ada Anton Wowo yang jadi Cecep. Yang itu sering DM-DM-an apa. Jadi ini. Gede relasinya. Iya, jadi di sosial media itu orang sebenarnya orang taunya aku soal konten padahal backgroundku ini musisi. Gitu. Jadi sepertinya Ada yang mau tanyakan lagi? hidup kakak ini keren banget ya. Bisa jadi motivasi untuk kita-kita semua. Ya, ambil yang baiknya, yang buruknya jangan. Hmm, Kalau yang baik-baiknya apa ya? Ya itu aku bilang kalau ambil yang baiknya jangan dicontoh yang buruknya. Yang buruknya contohnya kayak aku sekolah nakal apa jangan. Itu apa ya? Itu kalau sekolah nakal tuh ngalir aja sih maksudnya. Karena aku dulu murid yang paling nakal makanya aku guru-guru tuh masih kenal nakal, masih kenal. Contohnya tadi aku pas baru masuk langsung, "Loh, kamu kok tampil masuk lupa?" Iya. Karena aku dulu nakal makanya diingat sampai sekarang kan. Iya, sekarang kan baru apa namanya anak-anak yang baru masuk banyak ya kayak kelas 10. Ada pesan gak sih untuk mereka kayak jangan nakal gimana? Oh, pesannya ini sih. Kamu boleh nakal gitu loh. Boleh nakal tapi ikutin aja apa kata gurumu gitu. Aku dulu nakal, tapi aku kalau guru bilang ini, aku ikutin. Serius. Makanya aku kelas 1 sampai kelas 3 itu nggak pernah selalu naik kelas. Selalu naik kelas, nggak pernah tinggal kelas. Ingat betul aku Bu Latifah dulu, kelas 2 itu bilang gini, deretan 2 ini nggak ada yang naik kelas. Aku kebetulan deretan sebelahnya. Kaget aku pas bu guru itu bilang gitu kan. Ternyata betul kejadian. 10 orang di kelas itu nggak ada yang naik kelas. 3 kelas itu. Aku dulu nakal tapi kalau bilangnya guru, "Pin, kamu jadi pemimpin pacar." "Ya, Bu." Gitu. Cuman kalau soal yang bolos-bolos itu, kalau soal ke kantin, memang aku susah karena aku lapar. Tapi aku nggak pernah sampai bolos apa ya, bolos upacara, bolos jam belum selesai jam pulang kerja udah Pulang sekolah langsung bolos itu nggak pernah. Aku ngikutin aja. Dulu kita pulang jam 2. Sekarang katanya sampai sore ya. 3:30 ya. Karena ini apa namanya? Full Sampai day. Jumat aja ya. Iya, full day. Oh. Ya, jadi kita harus menuruti guru ya, saya ya. Ya, kita boleh nakal tapi kalau misalnya guru bilang ini ikutin Harus aja, nurut, harus nurut aja. Oke, jadi kayaknya ini dulu ya. Karena kita udah lumayan lama ini. Atau nanti kakak mau datang lagi untuk cerita-cerita? Boleh, waktuku sih sebenarnya agak susah. Waktuku tadi makanya siapa masnya itu tadi ada WA apa segala macam. Aku bukannya lama balas atau apa, karena aku bingung atau aduh waktuku gimana nih. Ini aja kan aku bilang sama dia aku bisa sampai jam 4. Karena aku jam 5 itu ngeband. Sampai ngeband gitu loh. Waktu ngatur waktunya yang susah memang. Karena aku ngejalanin 2 bidang kan. Gitu. Kalau satu bidang aja mungkin Bisa. free Harus aja. dibagi-bagi gitu Iya. ya waktunya. Oke, kayaknya segitu aja ya. Kita akan bertemu di next episode. Kalian yang nonton jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau misalnya ada saran konten boleh komen di bawah. Nama channelnya apa sih? Nama channel kita SMA 7 BPP. Aku ada loh di YouTube itu video panjang vlog di SMA 7 ada. Oh,
Judulnya tuh SMA 7 ada layar tancap Wih. gitu. Itu lumayan rame tuh yang nonton itu. Ada vlog di Oke, nanti kita tonton ya, Ayah. Kita Oke, oke. Nanti kita follow Bang Elvin juga. Oke, dadah semuanya.